Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan sebagai sesuatu yang unggul dari KKN UNS ini. Hal kedua, Ibu Bapak sekalian, proses KKN ini dilaksanakan di daerah masing-masing para mahasiswa, sehingga ada mahasiswa yang melaksanakannya dari Sumatera, dari Bali, dari Kalimantan, dari Sulawesi, di mana mereka berasal. Jadi mereka melaksanakannya adalah di seputar tempat mereka tinggal. Ibu Bapak sekalian, terutama teman-teman sejajar yang ada di seluruh Indonesia, mohon kiranya ini bisa ditularkan kepada seluruh perguruan tinggi agar supaya masyarakat kita itu bisa tertolong terangkat. Mengingat COVID-19 itu kita tidak tahu kapan mau berakhir, kapan mau jinak, kapan mau bisa diobati. Sampai sekarang itu masih dicari metode yang paling pas. Nah, ini salah satu pendekatan yang kita lakukan agar mahasiswa itu sensitif dan bisa mengidentifikasi masyarakat, problem masyarakat, dan sekaligus mampu melakukan sesuatu yang manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon kiranya nanti ada arahan, baik dari para pembicara ini, sungguh saya terima kasih bisa kerjasama dengan Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, dengan Pak Yerola Sipayung, ya, dari WFP, kemudian ada Pak Musawir Abduh, yang selaku koordinator di PT Pos Indonesia, kemudian ada Pak Joko Supriyanto, sejajar dari Jawa Tengah. Jadi Bapak, secara keseluruhan dari batch 1, 2, 3, mahasiswa UNS itu KKN-nya 73% itu berada di Jawa Tengah karena mereka dominan tinggal di sana. Ya, kami melaporkan sekaligus. Kemudian juga ada Pak Agus Gunawan dari Ketua TRMC dari Jawa Tengah. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Ibnu Azur yang sudah meluangkan waktu dalam forum ini yang direkam tentu saja agar para mahasiswa bisa mendengar kapanpun di mana mereka sempat dan di mana mereka berada. Terima kasih Pak Azur, Pak Iksan. Kemudian juga ada Pak Iksanuddin dari vokal logistik dari WFP, kemudian Ibu Teresia Laura, ya. Jadi itu para pembicara pengarah yang nanti selama 3 hari berturut-turut akan memberikan ilmunya, arahannya, sekaligus barangkali jalan bagi para mahasiswa itu untuk bertanya atau mendapatkan fasilitas atau mendapatkan arahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika mereka melaksanakan tugas merasa ada kawan, ya, kawan untuk mengimplementasikan bagaimana mengatasi sebagian problem masyarakat. Jadi pada saat ini masih ada mahasiswa batch 2 dan batch 3 yang melaksanakan, barangkali nanti akan berakhirnya pertengahan Juli. Ya, pertengahan Juli bisa extend, kita membebankan mereka kegiatan seberat 2 SKS. Jadi 2 kali 4 kali 16 jam. Ya, jadi kegiatan itu nanti akan terukur dan itu nanti akan diverifikasi, Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi kami mohon nanti ada semacam arahan dan mungkin kalau ini tidak juga berakhir, kami masih punya program KKN pada bulan Januari Februari tahun depan. Tapi saya sungguh tidak berharap itu dilakukan secara online seperti ini. Kita berharap berdoa semua agar supaya KKN COVID-19 ini bisa segera berakhir. Baik, saya kira itu Ibu Bapak sekalian, mohon kiranya kesediaannya para pembicara bisa menyampaikan arahannya agar para mahasiswa di lapangan itu bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan pendampingan tambahan dari Ibu Bapak sekalian, dan mereka bisa melaksanakan KKN dengan hasil yang lebih optimal. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya di era COVID-19 ini, di era-era yang lain kita bisa mendapatkan kerjasama berikutnya, sehingga proses kerja kita menjadi lebih optimal, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
seluruh Indonesia. Demikian saya kira kepada seluruh panitia UPKKN dan juga semua pengurus sejajar seluruh Indonesia. Terima kasih acara ini sudah bisa berlangsung. Dan besok barangkali Pak WR1 dari Universitas 11 Maret juga akan hadir untuk membersamai pertemuan ini pada hari yang kedua. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat menjalankan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan adik-adik KKN dimanapun berada, kalian bisa mengambil manfaatnya dari proses ini dan bisa melaksanakan KKN dengan sebaik-baiknya tanpa risiko. Ingat, tanpa risiko. Bekalnya hanya 2, nggak boleh tanpa masker dan harus rajin menjaga kebersihan. Kuncinya hanya 2, tetapi sangat sulit ternyata di masyarakat itu melaksanakan 2 hal itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya. Sekali lagi, monggo kami kembalikan waktunya kepada Pak Sumino. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ibnu untuk menyampaikan arahan kepada teman-teman mahasiswa. Monggo Pak Ibnu. Baik Pak Mino, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, para petinggi dan dosen daripada Universitas 11 Maret Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Pujiono Center, sejajar, TMRC melawan COVID-19 Jawa Tengah, dan Bapak Ibu anggota klaster logistik. Bapak Ibu sekalian, maupun adik-adik dari mahasiswa UNS 11 Maret ya, Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Dan pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk menangani masyarakat yang terdampak dan juga melakukan upaya pencegahan secara masif, termasuk melakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga pembatasan operasional transport umum. Nah, tentunya hal ini sangat berpengaruh kepada kegiatan logistik, terutama untuk kegiatan supply dan demand terhadap barang dan jasa. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, memang seluruh elemen masyarakat diharapkan bahu-membahu, saling bekerja sama, berkontribusi dalam penanganan COVID ini, termasuk unsur mahasiswa yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan di tingkat masyarakat, dengan kepekaan dan intelektualitas yang mereka miliki. Nah, mahasiswa diharapkan bukan hanya mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini, tapi juga ikut serta mengedukasi masyarakat, ya, memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Dan diharapkan mahasiswa adalah calon penerus pengambil kebijakan dan pemimpin bangsa untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, klaster logistik bekerjasama dengan serikat jaringan antar jaringan, yaitu sejajar Jawa Tengah, berkolaborasi dengan TMRC, yaitu Tim Relawan Melawan COVID-19, dan UNS mulai hari ini, ya, Jumat 17 sampai 19 Juni, 3 hari mendatang, akan menjalankan pelatihan manajemen operasional logistik kemanusiaan secara online, secara pakai Zoom ya. Mungkin adik-adik semua udah bisa terlibat secara aktif di Zoom ini bagi mahasiswa KKN ya. Nah, diharapkan dari pelatihan ini mahasiswa dapat memahami definisi logistik kemanusiaan dengan baik dan dapat menerapkan prinsip-prinsip logistik kemanusiaan ya yang sudah dikunci melalui peraturan BNPB nomor 4 tahun 2018, di mana kita harus mengadakan logistik itu dengan pertama tepat jenis, ya,
Yang kedua, tepat jumlah. Yang ketiga, tepat kualitas ataupun tepat kondisi. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, tepat sasaran ataupun tepat penerima manfaat. Yang keenam, tepat biaya. Yang ketujuh, tepat pelaporan. Nah, 7T ini diharapkan bisa adik-adik pahami semua, sehingga penerapan prinsip-prinsip logistik kemanusiaan di masyarakat bisa dilaksanakan. Pada akhirnya, dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari para narasumber nantinya, dapat mendukung aktivitas mahasiswa UNS untuk bisa terlibat secara lebih aktif dalam penanganan COVID ini di daerah masing-masing. Atas nama BNPB dan klaster logistik, kami mengucapkan selamat menjalani seksi pelatihan ini dengan baik dan tekun, sehingga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi kita semua, khusus masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali Pak Ibnu. Cukup padat tadi yang disampaikan dan sangat jelas. Tapi kalau boleh menambahkan sedikit Pak Ibnu, bisa disampaikan bareng beberapa dalam 1-2 menit terkait dengan gugus tugas nasional. Singkat saja Pak Ibnu dan peran logistik. Ya, untuk dipahami mahasiswa. Seharusnya materi kemarin ini Pak Ibnu. Tapi singkat aja Kak Batok. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, memang saat ini kita sudah membentuk yang namanya gugus tugas nasional. Dan gugus tugas nasional ini diikuti dengan yang namanya gugus tugas daerah. Semua tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat kabupaten kota sudah membentuk yang namanya gugus tugas daerah ya. Nah, kepala daerah sebagai pemimpin itu ditunjuk sebagai kepala gugus tugas ini. Dan semua kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penanganan COVID ini dimulai dari gugus tugas ini, di mana tugasnya adalah bagaimana supaya semua informasi yang terkait dengan penanganan, mulai daripada masyarakat yang terkena COVID, kemudian masuk ke rumah sakit, kemudian data-data yang rumah sakitnya juga kita harapkan ada, mulai dari kemampuan dari dokter, ya, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada saat penanganan, kemudian sampai kepada pendataan apa saja dan siapa saja yang sudah kita berikan penanganan. Tentunya masyarakat yang COVID ini tidak hanya khusus kepada pasien ya, tentunya juga orang yang berhubungan dengan pasien ini menjadi titik penanganan ya, yang kita sebut dengan ODP itu ya, ODP, PDP. Nah, kemudian kita di kalangan masyarakat juga ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini logikanya mereka itu bisa sebagai pembunuh potensial. Nah, diharapkan dengan OTG ini kita bisa menjaringnya melalui yang namanya kita terapkan dengan melakukan tes COVID ini. Jadi kita sudah, BNPB sudah dalam hal ini gugus tugas ya, gugus tugas nasional, sudah mengadakan yang namanya reagen untuk tes COVID ini, yang dikenal di masyarakat itu swab test. Jadi itu intinya adalah swab test ini satu bentuk tes COVID yang hasil nilai daripada hasilnya itu mencapai 90% lebih. Nah, kalau seandainya yang dikenal di masyarakat rapid test itu hanya 60 ya, 60-70%, sehingga untuk kepastiannya perlu kita buktikan lagi dengan swab test itu. Nah, memang BNPB saat ini dalam hal ini gugus tugas itu sudah menerima banyak bantuan daripada kalangan pengusaha, tentunya dari dunia usaha ya. Kemudian dari LSM juga banyak bantuan, dari luar negeri juga banyak bantuan. Nah, ini kita langsung drop kepada kawan-kawan yang membutuhkan di daerah, terutama khususnya rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Nah, saat ini kita mengadakan yang namanya reagen ini, reagen PCR ini, untuk kita bagaimana instruksi Presiden untuk mendapatkan hasil pemeriksaan tes ini sampai mencapai, kalau kemarin itu masih 10.000 yang
yang diterapkan 10.000, diharapkan 10.000 itu bisa tercapai dalam 1 hari. Nah sekarang setelah semua rumah sakit itu kita berikan dukungan reagen sama alat alat ujinya, nah itu sudah tercapai 10.000. Nah sekarang diharapkan bisa mencapai 20.000 gitu. Nah jadi perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa kita itu tidak hanya diam. Jadi bagaimana supaya ke depan kita bisa memastikan bahwa Indonesia itu bisa menurunkan angka COVID ini. Jadi kalau kita lihat grafiknya, jangan sampai grafiknya naik lagi gitu. Nah, ke depan ya peran mahasiswa ini kita harapkan dapat menginformasikan bagaimana protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan masyarakat. Karena kita mau menghadapi new normal ini, tentunya kita harapkan bisa menekan yang namanya titik gelombang kedua. Jadi ancaman gelombang kedua ini yang kita, di mana-mana itu sangat ditakuti dan bisa korbannya melebihi dari ancaman yang pertama. Jadi adik-adik sekalian kita harapkan bisa menjadi tameng pertama untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana bisa hidup dengan new normal, tentunya dengan protokol kesehatan. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Pak Iksan, sudah cukup jelas ya kawan-kawan mahasiswa sekalian. Sedikit tadi gambaran dari Pak Iksan terkait dengan gugus tugas dan logistik ada di dalamnya menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Ini tidak ada sesi tanya jawab saya kira karena Pak Iksan, Pak Ibnu juga waktunya sangat sangat sibuk sekali sehingga harus ada acara yang lain. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibnu, Pak Bu Okid yang telah menyampaikan arahannya dan ini bermanfaat sekali bagi proses pelaksanaan pelatihan ini. Semoga lancar sampai selesai. Untuk selanjutnya masuk ke materi, Pak Iksan akan memfasilitasi proses ini dan Mbak Laura untuk sesi pertama. Pak Iksan. Mungkin Pak Sumino, Pak Iksan, saya atas nama BNPB mengucapkan selamat pagi kepada adik-adik sekalian dan mohon izin kami mengundurkan diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu ya. Sama Pak Iksan, Pak Mino ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Pak Iksan langsung masuk materi. Saya persilahkan untuk memfasilitasi proses ini sama Bu Laura. Silakan mungkin bisa langsung ke narasumber saja, Mas Mino, langsung saja ke Pak Sipayung. Iya. Karena materi beliau cukup banyak sebetulnya, jadi khawatir nanti waktunya semakin tersita. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iksan. Silakan, monggo Pak Sipayung untuk Pak masih muda ya, masih Sipayung untuk menyampaikan materinya. Ini sampai jam, kalau di rundown acara sampai jam 10.45 ya. Silakan Pak Sipayung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi kepada Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Okid Parama dan Bapak Ibu dosen dari UNS Solo, Bapak Ibu Azur dari Direktur Optimasi Jaringan Logistik BNPB, Bapak Suprianto dan teman-teman sejajar Jateng, Bapak Musawir dari POS, dan Pak Iksan dan Ibu Laura beserta teman-teman mahasiswa UNS Solo. Saya akan membawakan topik tentang penguatan kapasitas operasional logistik kemanusiaan di tingkat hilir dalam penanganan COVID-19. Tapi sebelumnya izinkan saya ingin melakukan semacam
mengkoleksi data awal dulu. Saya akan bagikan Menti. Teman-teman boleh mengetik. Sudah nampak ya Pak ya di layar? Sudah, Ayu, sudah nampak jelas. Oke, itu teman-teman mungkin boleh masuk ke dalam menti.com, lalu masukkan kode 465993. Ya. Nah, ini contohnya sudah masuk ke menti.com, kemudian ketikkan 465993. Kita tunggu 10 detik lah ya, 10 detik, 30 detik mungkin, supaya nanti teman-teman gampang. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, sambil jalan nanti teman-teman tetap bisa input ya. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Ya. Pak Mino, ini layar utama udah kelihatan? Udah kelihatan, baik. Mas. Udah. Siap. Udah. Oke. Topik pagi ini kita bicara tentang penguatan kapasitas operasional logistik kemanusiaan dalam penanganan COVID-19. Tujuan pembelajaran pagi ini bagi teman-teman mahasiswa diharapkan nanti kita mengerti dan mengenal peranan WFP atau masyarakat internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia, kemudian memahami definisi logistik dan peran logistik kemanusiaan dalam manajemen rantai pasok dan penanganan bantuan kemanusiaan, memahami dan dapat mempraktekkan manajemen dan tata kelola gudang, kemudian memahami dan dapat mempraktekkan unsur keamanan dalam keselamatan di gudang. Bang, maaf, boleh slide-nya digedein, Bang? Makasih banyak. Slide-show ini ya, sebentar ya. Let's show ya. Iya, tampilan slideshow saja, Ayung. Nah, ini full, tadi jadi sudah. Yang Sudah. tadi itu Kalau ini Tadi udah? sudah slideshow, kalau nggak salah sudah slideshow, tapi presenter view-nya itu Pak Cipayung. presenter view, iya betul. Jadi mungkin jangan yang presenter view-nya yang di-share screen. Terima kasih. Sebentar ya. Coba di-share lagi yang tadi, Yung, tapi dipilih yang... Sebentar ya. Yang dipilih screen 2. Oke. Yap. Udah ya? Kalau yang ini?
Udah. Nah, ini baru mantap. Siap. Makasih Iksan, makasih Laura, makasih Pak Mino. Ya. Sebagai langkah awal, WFP adalah bagian dari PBB. Di dalam operasional secara global, WFP ada di banyak negara. Dari peta ini kita bisa lihat kantor-kantor regional WFP di mana WFP beroperasi, termasuk salah satunya di Indonesia. Kemudian kita mengenal juga sistem cluster internasional di bawah Interagency Standing Committee, yang pada prinsipnya itu dasar-dasar sistem koordinasi kemanusiaan internasional yang disepakati pada tahun 1991 bulan Desember. Kemudian pada tahun 2005 terjadi reformasi besar koordinasi kemanusiaan yang dikenal sebagai humanitarian reform, yang memperkenalkan sejumlah elemen baru untuk meningkatkan prediktabilitas, akuntabilitas, dan kemitraan. Sistem cluster merupakan salah satu elemen baru di dalamnya. Bagi kita semua, cluster adalah kelompok organisasi. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kelompok organisasi, baik PBB maupun non-PBB, di masing-masing sektor utama aksi kemanusiaan. Misalnya shelter, sanitasi, logistik, nutrisi, dan lain-lain. Jadi kelompok organisasi ini ditunjuk oleh Interagency Standing Committee dengan koordinasi serta tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur klaster global dapat kita lihat pada diagram ini, dan WFP ada menjadi koordinatornya di emergency telecommunication dan logistik. Kemudian kita lihat tujuan pembentukan klaster nasional, di mana WFP menjadi co-lead atau co-lead. Tujuannya adalah membentuk mekanisme koordinasi, kolaborasi, sinergi, multisektor di bidang logistik. Kemudian membentuk mekanisme berbagi informasi dan sumber daya logistik untuk saling mengisi kesenjangan atau gap. Seiring dengan waktu berjalan, klaster logistik telah mengubah orientasi dari responsif ke preventif atau pencegahan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi pada masa kesiapsiagaan. Di mana klaster logistik pada klaster nasional sesuai dengan surat keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2014, tanggal 19 Agustus 2014, klaster di Indonesia ada 8. Salah satunya adalah klaster logistik, di mana koordinatornya adalah BNPB. Secara khusus adalah Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dan koordinatornya adalah Kementerian Sosial. Bagaimana peranan masyarakat internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia? Kita lihat di sini dari diagram ini, pada prinsipnya WFP hanya bisa beroperasi berdasarkan permintaan pemerintah, dan juga pemerintah kita juga memiliki prinsip yang sama ketika ada semacam kebutuhan atau permintaan yang diperlukan. Dan di masa WFP memberikan dukungannya ya berdasarkan dua hal. Ada yang berupa bentuk bantuan yang bisa berisi sumbangan makanan atau pangan, ada bantuan pangan atau ada bantuan logistik secara khusus. Kemudian dukungan yang kedua bisa kita lihat berupa pengembangan kapasitas. Di sini WFP mengambil peranan di bagian pengembangan kapasitas, yaitu berupa perencanaan, berbagi informasi
infrastruktur, dan juga pelatihan. Sekarang kita akan masuk ke logistik kemanusiaan. Teman-teman mungkin bisa melihat atau mungkin bisa dari pengalaman sehari-hari, kira-kira apa itu logistik. Banyak orang berpikir logistik itu seperti yang banyak dipahami oleh sebagian orang berupa barang dan seterusnya. Tapi mari kita lihat ke dalam lebih jauh, apa sih logistik? Jadi secara umum logistik itu berasal dari bahasa Yunani, logistikos, yang artinya adalah terampil dalam berhitung. Dulu dipergunakan oleh tentara Romawi yang memiliki staf-staf administrasi untuk menghitung. Orangnya yang menghitung itu disebut adalah logista. Jadi logistik pada akhirnya diterapkan hanya untuk kebutuhan militer. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari informasinya tentang sejarah logistik. Namun sekarang sudah digunakan untuk semua jenis logistik. Jadi di sini penekanan yang menjadi penting bagi kita adalah logistik itu bukan hanya fisik barang, tetapi merupakan rangkaian proses. Jadi di sini bisa kita lihat logistik kemanusiaan adalah proses perencanaan. Kami sengaja memberikan highlight untuk kata-kata kuncinya. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan yang efisien atau tepat, dan efektif, atau bahasa Indonesianya mungkin manjur ya, atau tepat sasaran mungkin. Mulai dari alur biaya dan penyimpanan material, bahan beserta informasi yang terkait, sejak dari titik awal sampai menuju titik konsumsi, yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang yang rentan atau terdampak. Jadi berdasarkan kata kunci ini, sekarang sudah mengetahui logistik kemanusiaan dan tujuannya apa. Nanti dari definisi ini kita akan bisa lanjut memahami lebih jauh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ibnu, prinsip logistik itu dan juga sudah tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan nomor 4 tahun 2009 adalah memiliki prinsip 7 tepat ya. Tepat penerima manfaat, masyarakat rentan yang kita layani, kemudian tepat produk, kemudian tepat kualitas dan kondisi produk tersebut, tepat jumlah, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat biayanya. Jika berdasarkan prinsip-prinsip logistik ini, maka kita akan melihat dalam situasi keadaan darurat. Dari grafik ini, kita lihat pada garis horizontal, dalam 72 jam yang di sini, kita lihat warna biru ini. Bagaimana kebutuhan meningkat, volume dalam kurang dari 72 jam, kemudian seiring dengan waktu, kebutuhan itu akan menurun. Mulai dari minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, dan minggu ke-8. Kemudian kita lihat juga grafik yang berwarna coklat, kita lihat juga kebutuhan untuk bantuan pangan dan obat-obatan juga akan meningkat. Dan itu berada pada 72 jam pertama. Dan kemudian kita lihat dari aspek kebutuhan dan waktu pengiriman ini pada minggu kedua, bagaimana peralatan, hal-hal lain, psikososial, dan pendidikan darurat baru akan muncul kebutuhannya. Jadi dari sini kita lihat bagaimana betapa pentingnya antara kebutuhan dan waktu yang diperlukan dalam menghantarkan kebutuhan logistik ini, proses ini berlangsung. Sekarang kita memasuki rantai pasok dan perencanaan logistik. Mengapa ini menjadi penting? Kita akan lihat di slide berikut ini. Kita lihat dari mekanisme respon logistik.
ini adalah siklus bagaimana respon logistik dilakukan ketika terjadi bencana. Di sini kita lihat ada kesiapan logistik. Ketika ada bencana, maka akan kita lakukan pengkajian logistik. Pengkajian logistik ini dilakukan oleh banyak pihak, selain pemerintah dan non-pemerintah, dan mungkin ada juga masyarakat lainnya, mengidentifikasi segala kebutuhan, sarana dan prasarana yang terdampak, kesenjangan atau gap, atau hal-hal yang mungkin tidak dilihat secara umum oleh yang lain. Jadi ini adalah pengumpulan informasi. Tentu pengumpulan informasi atau kajian ini dilakukan memenuhi standar-standar yang sudah ada. Contohnya adalah SPARE. SPARE ini adalah panduan bagi organisasi kemanusiaan dalam memberikan dukungannya kepada masyarakat terdampak. Dari hasil pengkajian logistik itu kemudian kita tetapkan rencana aksi logistik. Apa yang akan kita lakukan? Ini adalah tahap perencanaan, dan ini semua dilakukan kurang dari 72 jam. Ada informasi awal yang menjadi baseline, dan ini informasi ini akan berubah. Dari rencana aksi logistik itu, kita akan melakukan operasi logistik, apa yang harus kita lakukan. Dan dari siklus ini bukan misalnya hanya siklus sekali jalan. Di dalam pada bagian yang 3 poin penting ini, informasi data collection atau pengkajian logistik itu dilakukan akan secara terus-menerus, dan itu akan mengubah peta jalan operasi. Kemudian sambil berjalan, operasi yang terus berjalan ini, maka akan ada disalurkan dalam bentuk tahap bantuan, masuk ke tahap rehabilitasi, dan seterusnya. Dan dari operasi yang kita lakukan di sini, itu akan kita jadikan semacam pembelajaran yang berikutnya akan memberikan input kepada kesiapan logistik untuk mengantisipasi kejadian keadaan darurat berikutnya yang kita kenal di hari bencana. Jadi kita harus melihat, mengerti dulu siklus ini. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya pengkajian logistik. Selanjutnya kita lihat dari siklus bencana atau dalam keadaan darurat. Di sini kita lihat ada masa persiapan seperti yang tadi, ada masa tanggap darurat, ada pemulihan, dan ada mitigasi. Di sini kita lihat bagaimana alur logistik yang berwarna merah ini. Kita lihat pada keadaan tanggap darurat. Apa tujuannya? Menyelamatkan nyawa. Menghemat waktu berarti menyelamatkan nyawa, karena ini harus kita lakukan kurang dari 72 jam. Tujuannya adalah efektivitas, kecepatan. Yang ada di dalam pemikiran kita adalah kecepatan. Fasenya adalah tanggap darurat. Di dalam pemulihan, tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup. Penghematan biaya berarti menyelamatkan nyawa lebih banyak. Tujuannya adalah efisiensi, bagaimana operasi logistik itu manjur terhadap masyarakat yang kita layani. Paradigmanya adalah kerampingan, kemanjuran, bagaimana itu tepat kepada mereka. Dan ini berada pada tahap rekonstruksi. Sementara pada tahap mitigasi ini bagian dari pembelajaran yang kemudian nanti akan memberikan input pada persiapan. Kita mengenalnya mungkin dengan istilah kesiapsiagaan. Jika kita masuk ke dalam rantai pasok, maka kita bisa lihat bagaimana titik asal ini yang menjadi rangkaian tadi dari definisi sampai ke titik akhir distribusi. Distribusi di sini adalah para penerima manfaat atau masyarakat yang kita layani. Kita lihat bagaimana peranan-peranan mulai dari angkutan di tahap 1 atau tier 1, dia masuk ke dalam bandara, pelabuhan, terminal. Nanti mungkin bisa kita bayangkan ketika ya, di daerah kita masing-masing ya, kita buat analoginya. Kemudian dari pelabuhan atau terminal kita melakukan pengangkatan dan penanganan tahap kedua. Kemudian masuk ke dalam gudang utama atau hub, tempat untuk melakukan konsolidasi. Kemudian dari tempat gudang utama kita melakukan
pengiriman pada pengiriman tahap ketiga ke gudang daerah atau transit. Kemudian dari gudang transit kita melakukan pengiriman ke gudang darurat sementara yang sudah mendekati titik distribusi atau para penerima manfaat dengan melakukan penanganan tahap keempat. Dan dari gudang darurat sendiri kita melakukan distribusi kepada para penerima manfaat dengan menggunakan angkutan dan penanganan tahap 5. Jika ini kita bisa bayangkan dari Jakarta, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten, kemudian dari kecamatan, sampai kepada penerima manfaat, maka demikianlah rantai pasok itu berjalan. Sekarang mungkin kita bisa melihat kita berada di posisi mana. Jadi ini adalah merupakan satu rangkaian yang di dalamnya ada perencanaan, ada implementasi, ada koordinasi, dan pengawasan. Ketika kita berbicara tentang koordinasi, di situ ada juga informasi yang beredar, mulai dari titik asal ke titik distribusi atau sebaliknya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, dan ini akan mengikuti prinsip-prinsip 7R itu tadi. Bagaimana struktur rantai pasokan keadaan darurat di Indonesia? Secara umum gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk kebutuhan ada di sebelah kiri, bisa bentuk pangan, bisa bentuk non-pangan juga, suppliernya bisa dari internasional atau supplier nasional. Kemudian BNPB akan menerimanya di gudang BNPB di Jakarta dari nasional, kemudian dari nasional akan didistribusikan pada gudang-gudang di provinsi, BPBD dalam hal ini, karena bagian dari gugus tugas juga dalam konteks COVID ini, kemudian didistribusikan kembali kepada titik terdekat, di mana penerima manfaat ada. Dalam bayangan kita, mungkin teman-teman yang saat ini kembali ke kampung halaman masing-masing, sudah bisa melihat teman-teman ini sudah berada di rantai pasok pada fase yang keberapa. Dari sini, jika sudah memahaminya, tentu akan memudahkan apa yang akan harus kita lakukan. Tentu teman-teman harus tahu juga, kira-kira dari seluruh rantai pasok itu tadi, kira-kira pengkajian logistik pada titik-titik rantai pasok itu tadi, apa yang harus kita ketahui? Tentu pertama kita harus mengetahui orang terdampak. Tentu kita harus mengenal di kecamatan mana, kampung mana, desa mana, RT mana yang harus kita ketahui, ada berapa orang. Nah, ini menyangkut juga informasi. Bagaimana rencana distribusinya? Apakah sudah? Kalau tidak ada, tentu harus kita bertanya kepada koordinator posko atau orang yang ditunjuk untuk mengaturnya. Apa material yang dibutuhkan? Tentu ini sudah ada pemikiran, karena ini merupakan bagian-bagian yang harus dikaji. Apakah tenaga listrik menjadi faktor atau tidak sama sekali? Bagaimana dengan air atau layanan? Bagaimana situasi bandara? Mungkin dalam konteks COVID kita tidak begitu bermasalah, tapi di konteks bencana lain seperti gempa bumi ini akan menjadi pertimbangan penting. Demikian juga pelabuhan. Bagaimana dengan akses rel kereta? Bagaimana dengan jalan dan jembatan? Bagaimana kapasitas truk lokal? Ini mungkin menjadi pertimbangan ketika distribusi atau pengiriman dari gudang provinsi diperlukan untuk melakukan pengiriman ke penerima manfaat langsung, apakah langsung atau transit. Bagaimana titik transfer? Di mana pertukaran ini dilakukan? Bagaimana dengan komunikasi? Apakah aman? Bagaimana dengan kapasitas koordinasi? Ini menjadi penting karena ini seperti tadi dari definisi itu tadi, jadi koordinasi adalah aliran informasi. Seberapa penting, seberapa jauh kita memahami koordinasi yang berlangsung, dan itu berkaitan juga dengan rencana. Dan tentu saja dari semua poin-poin penting dalam pengkajian ini pada akhirnya adalah apakah kita membutuhkan gudang penyimpanan atau tidak. Berikutnya, kurang lebih alur distribusi itu bisa digambarkan seperti ini.
Supplier internasional seperti tadi diagram yang 2 diagram sebelumnya melakukan pengiriman ke satu negara, dalam hal ini Indonesia, ke negara Indonesia, masuk melalui pelabuhan atau bandara dan seterusnya, kemudian dilakukan pengiriman dan penyimpanan dilakukan di gudang nasional. Tentu dalam rencana yang ada akan didistribusikan ke gudang provinsi. Tadi Pak Ibnu sudah menyampaikan dengan jelas bagaimana 10.000 PCR itu tadi didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan kalau di daerah kita masing-masing, kita lihat, oh provinsi saya ada di Jawa Tengah. Kemudian masuk ke gudang kabupaten. Dari gudang kabupaten mendekat kepada penerima manfaat ke gudang kecamatan. Dan pada akhirnya kita akan lihat titik-titik distribusi. Jadi artinya proses ini mendekatkan sampai kepada para penerima manfaat atau masyarakat yang kita layani. Tentu tadi seperti pada diagram itu kita lihat bagaimana pelaksanaan operasi logistik. Jika pada diagram kebutuhan versus waktu, tadi kita lihat bagaimana itu akan berimplikasi terhadap bagaimana pelaksanaan operasi logistik itu dilakukan. Tipe pengiriman ada 2, ada pengiriman jasa dan ada pengiriman barang. Jadi supaya kita memperluas wawasan bahwa logistik tidak hanya barang tadi ya, juga termasuk jasa. Jasa ini bisa jadi adalah proses pengiriman itu sendiri. Yang untuk konteks ini mungkin yang paling kelihatan adalah jasa pengiriman dari titik A ke titik B. Kemudian itemnya itu sendiri di barang ini. Bagaimana frekuensi pengirimannya? Nah, ini berkaitan dengan koordinasi dan juga rencana distribusi. Apakah hanya 1 kali pengiriman di sini atau berulang? Tentu ini didapatkan dari kajian yang tadi dilakukan pada slide sebelumnya. Jika dilakukan berulang, tentu akan ada rencana-rencana pengiriman selanjutnya. Kalau hanya 1 kali, berarti ya hanya 1 kali selesai, distribusi selesai, operasi logistik selesai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manajemen pergudangan. Kita anggap sekarang, sesuai dengan slide selanjutnya tadi, operasi logistiknya hanya 1 kali. Pertanyaannya, apakah perlu gudang atau tidak? Kalau hanya 1 kali, mungkin secara umum, mungkin kita tidak perlu. Kita hanya bisa tempatkan pada, bahkan pada mobil yang bersangkutan, yang datang dikirim dari kabupaten, langsung kita distribusi kepada penerima manfaat. Bagaimana jika ini pengiriman dilakukan berulang-ulang? Tentu manajemen pergudangan menjadi penting. Dan tentu saja tata kelolanya. Definisi manajemen pergudangan adalah proses yang bertujuan untuk mengontrol penyimpanan dan pergerakan produk dan material di dalam gudang. Jadi kita fokus pada manajemen pergudangan, apa yang ada di dalam gudang. Bagaimana menyimpannya dan bagaimana nanti pergerakannya. Jadi gudang ini berfungsi untuk perpindahan bantuan. Tadi skema atau diagram sebelumnya tadi kita lihat bagaimana pengiriman itu berlangsung dari titik A ke titik B ke titik C, titik D, titik C ke titik D, dan sampai ke tempat kita yaitu di desa. Itu adalah titik perpindahan bantuan. Tujuannya untuk menyimpan dan melindungi komoditas atau kargo kemanusiaan yang kita terima di tempat kita masing-masing. Tentu, jika kita berbicara gudang, kita menerima dukungan komoditas dari pemerintah pusat, dan mungkin juga dari masyarakat setempat, organisasi dan seterusnya. Ada unsur yang harus dipertimbangkan. Ada disebut dengan unsur struktural, itu yang menyangkut unsur fisiknya sendiri,
fisik gudang, apakah bagus, apakah aman kondisinya. Nanti kita lihat ininya, faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Ada juga unsur manajerialnya. Artinya ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan apa, siapa yang melakukannya dan bagaimana melakukannya. Dan ada unsur pengaturannya atau organisasionalnya, tata letak gudang itu sendiri. Kita sekarang masuk ke unsur struktural. Ketika kita mau memilih gudang di tingkat desa, tentu yang kita pikirkan adalah lokasi. Apakah lokasi ini termasuk mencakup semua para penerima manfaat, termasuk paling dekat? Bagaimana struktur bangunan gudang? Baik, buruk, ada airnya, udah mau roboh, kuat, dan seterusnya. Bagaimana keamanan dan keselamatan? Ini tidak hanya menyangkut fisiknya saja, nanti kita akan berbicara tentang keamanan dari aspek manajerialnya juga. Bagaimana aksesnya? Tentu ini tadi kita pikirkan ketika dari kabupaten akan dilakukan pengiriman transit yang berikutnya ke kecamatan. Apakah gampang diakses? Apakah nanti ketika komoditas itu akan kita simpan cocok dengan gudangnya, tidak lembabkah, keringkah, atau banyak tikus, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan fasilitasnya? Kita perlukah fasilitas itu? Listrik, air, dan peralatan. Ini menjadi kriteria-kriteria penting, tentu sesuai dengan kebutuhan operasional logistik kita ya. Tentu kita tidak perlu gudang yang wah untuk sesuatu yang mungkin bisa kita pergunakan untuk yang distribusinya atau sekali pakai. Di sini kita bisa lihat supaya kita bisa mengembangkan wawasan, gudang itu tidak hanya sekedar yang seperti yang kita lihat di mana-mana, gudang besar, bangunan fisik, dan seterusnya. Ternyata gudang itu, fungsi gudang itu bisa berupa bangunan, gedung yang sudah ada. Bisa jadi kantor, kantor desa, sekolah, masjid, gereja, atau mungkin rumah masyarakat yang diberikan izin untuk pemakaiannya. Ada juga gudang tenda, gudang darurat. MSU ini Mobile Storage Unit. Nanti itu semacam tenda, tapi tenda yang lumayan besar. Nanti ada, kita bisa lihat contoh gambarnya. Ada wrap hole dan tenda gudang lainnya. Mungkin yang kita kenal yang pakai terpal mungkin ya, yang paling sering kita lihat. Tetapi ternyata ada beberapa hal yang lain. Kemudian, perlukah kita membangun gudang permanen atau semi permanen? Ini tentu pertimbangannya banyak ya. Salah satunya operasional logistik itu sendiri. Apakah akan berkelanjutan atau tidak? Dan itu bisa dibangun dari seng, bisa dari batu bata misalnya, terpal, tenda juga. Atau bisa jadi juga kontainer kosong. Di stasiun-stasiun, daerah-daerah yang ada stasiun keretanya, mungkin ada kontainer kosong yang tidak terpakai, atau mungkin ada perusahaan yang tidak memakai kontainer dan bisa kita gunakan. Tentu kita harus minta izin dulu. Atau bisa jadi mungkin di ruang penyimpanan terbuka. Bisa di lapangan kontainer, bisa di terminal, bisa di taman, bisa di parkiran. Jadi mengalihfungsikan satu tempat untuk berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau yang kita sebut gudang. Jadi dengan ini kita tidak terpaku bahwa gudang itu adalah bentuk bangunan fisik dan ya letaknya di situ. Oke, selanjutnya kita lihat di sini penyimpanan darurat. Konteks ini mungkin kita bisa melihat sedikit ya, ada apa namanya berarsiran dengan konteks sekarang. Mungkin ada yang penyimpanannya darurat, ada memang yang sudah ada, artinya gedung bagus, gedung misalnya milik pemerintah. Di sini kita lihat ada di dalam ruang. Nah, ini mungkin gudang yang sudah ada. Dan di sini kita lihat di luar ruang. Nah, nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi, kira-kira apa yang bisa kita simpan di dalam ruangan, apa yang bisa kita simpan di luar ruangan, karena ini virtual kita tidak bisa melakukannya. Tapi ini untuk menambah
wawasan teman-teman, supaya tidak terpaku bahwa gudang itu hanya di dalam ruang. Yang kita lihat adalah fungsinya. Sekarang kita lihat, sesuai dengan konteks operasional logistik kita, secara standar, seharusnya ada manajer gudang, ada penjaga gudang, ada wakil penjaga gudang dan penghitung stok, ada buruh harian yang bertugas untuk kebersihan, ada penjaga keamanan. Tetapi di konteks yang di kampung kita bagaimana? Bisa jadi satu orang bisa menjalankan fungsi ini semua, karena ini adalah fungsi. Tergantung juga frekuensinya, seperti yang tadi, seberapa sering. Kalau jarang-jarang, tentu mungkin 1 atau 2 orang bisa menjalankan fungsi ini secara bergantian, atau berkolaborasi satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman ada di situ ada 3-4 orang, ini tentu akan lebih meringankan. Tentu makin banyak volume, tentu nanti kita bisa minta bantuan juga sama masyarakat setempat. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan tentang cara menata atau mengorganisasi ketika kita menerima komoditas-komoditas bantuan itu. Tentu kita harus ukur struktur gudangnya itu cukup atau tidak. Apakah jenis komoditasnya bagaimana? Apakah makanan, bukan bahan makanan? Apakah ada mesin, ada peralatan? Apakah ada bahan bakar? Mungkin dalam konteks COVID ini lebih banyak hal-hal yang berbau pencegahan ya, seperti masker, mungkin desinfektan, mungkin makanan, beras, telur dan seterusnya. Di mana kita menyimpan peralatan, di mana kita melakukan penataan. Istilah penumpukan ini nanti supaya teman-teman paham, istilah penumpukan ini bukan artinya berantakan, tetapi penataan nanti bisa dilihat di dalam gambar. Dan bagaimana kita mendokumentasikannya. Artinya, setiap komoditas yang masuk ke dalam gudang itu, kita selalu catat. Dan di mana kita mendokumentasikannya. Karena ini menjadi penting, karena ini bagian dari akuntabilitas. Pelaporan kita terhadap koordinasi atau orang yang mempercayakan kita untuk mengelola gudang dan komoditasnya untuk distribusi tersebut. Jika kita lihat, kita bayangkan misalnya ada satu gudang atau gedung kantor yang dijadikan fungsi gudang. Kita lihat bagaimana area di dalam gudang itu sendiri kalau kita bagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Ketika kita melakukan penerimaan barang di sini, di gudang ini, kita menerima barang bisa dari kabupaten atau kecamatan, ini gudang desa kita. Maka di situ yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu barang-barang masih perlu dikemas lagi atau direkondisi ulang, atau memang sudah dalam bentuk kit. Artinya satu kit bisa terdiri dari 5 item, misalnya bahan higien atau bahan makanan. Ini adalah proses-proses di dalam gudang sendiri ketika kita menerima komoditas yang dari sini. Kalau memang perlu kita lakukan rekondisi, kita lakukan rekondisi di dalam area gudang dengan memberikan pengaturan kerja seperti ini. Jika memang tidak perlu sudah dalam bentuk kit, ini tentu akan menggampangkan. Tinggal menyusun sedemikian rupa, menata sedemikian rupa untuk dipersiapkan dalam pengiriman komoditas ke para penerima manfaat. Jadi memang harus ada area kerja yang bisa kita atur sedemikian rupa. Bagaimana kalau gudang kita 3x3? Kita yang bisa mengaturnya, bagaimana kita mengatur area kerja. Kalau memang harus perlu pengepakan ulang atau kitting, proses kitting atau rekondisi. Jadi teman-teman bisa melihat fungsi gudang ini ternyata juga adalah selain tempat penataan juga tempat pengemasan ulang. Karakter-karakter yang harus kita perhatikan adalah kita harus lihat biasanya di deskripsi. Kalau biasanya ada manufacturing data sheet specification MSDS S biasanya ada, tapi biasanya
Kalau di karton itu ada tulisannya maksimum di karton ditumpuk 8 atau 4. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Dan biasanya juga di dalam dokumen yang dikirimkan juga akan ada tertulis kok. Yang penting kita teliti saja. Itu yang penting kalau penanganan kargo ini. Berapa jumlahnya? Jumlah yang dikirim, informasi yang kita terima 10, maka yang harus kita terima juga 10. Kalau 9, kita buat catatan dan laporan. Mungkin untuk nilai, untuk biaya, untuk harga, mungkin kita tidak ketahui karena kita sudah mendekati titik akhir pendistribusian. Bagaimana bobot, volume, dimensi, cukupkah komoditas itu kita simpan atau tidak? Perlukah kontrol suhu? Mungkin karena kita tidak berbicara tentang medical logistik atau penanganan obat atau vaksin, mungkin ini bisa kita abaikan ya. Tapi sekali lagi, informasi yang kita dapat dari pusat atau dari pihak provinsi atau kabupaten, jika tidak ada ya tidak perlu. Mungkin ini akan bisa menjadi pembicaraan topik yang spesifik nanti jika diperlukan. Apakah barang atau komoditas ini barang pecah belah, perlu penanganan khusus kah? Berapa lama masa penyimpanannya atau expiry date-nya? Ini menjadi pertimbangan juga. Secara standar sih minimal itu setahun biasanya kalau produk-produk yang makanan. Tapi lebih bagus kita teliti dan memeriksanya. Nah, di sini tadi biasanya di tipe pengemasan ini tadi kita lihat bagaimana persyaratan penyimpanannya. Apakah komoditas yang kita terima barang-barang berbahaya atau tidak? Sekarang mari kita bawa ke dalam konteks kita. Apakah karakter ini ada semua di dalamnya? Mungkin tidak. Paling hanya dari aspek jumlah, tipe pengemasan, expiry date, atau masa penyimpanan, persyaratan penumpukannya, dan volumenya saja. Nah, jadi sudah bisa kita bawa ke dalam konteks kita. Kita imajinasikan. Nanti kita tinggal mengaturnya sedemikian rupa. Sekarang, mungkin teman-teman bisa melihat kita memiliki beberapa item. Kita memiliki gudang sedemikian, kita memiliki ruang sedemikian, kita memiliki item-item beras, garam, minyak, makanan basi, sampah, shelter kit. Ini semacam peralatan tenda, kaleng kosong, kelambu. Ini kelambu yang ada cairan kimia untuk mencegah misalnya nyamuk. Dan ada peralatan gudang dan ada area kantor. Saya minta tolong 1 menit 60 detik teman-teman bisa menuliskan misalnya huruf A. Pilih aja salah satu. A nomor 1 beras, atau A nomor 2 garam, atau A nomor 3 minyak. Tolong kalau bisa berdiskusi jika yang lagi berdua, bertiga atau berkelompok melihat ini, coba tuliskan di chat. Kira-kira A itu apa yang harus kita isi, B itu apa yang harus kita isi, C itu apa harus kita isi dari material-material yang ada di sini. Boleh ya? Silahkan tuliskan di chat. Kalau saya akan menggunakan area A untuk menyimpan beras. Jadi tulis A sama dengan beras atau A sama dengan garam. Boleh ya? 1 menit teman-teman. Silahkan. Halo? Oke. 2-3 menit. Mungkin bisa dipikirkan teman-teman. Silahkan tulis.
pendapat, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini, karena kita belajar. Silahkan tulis. Di chat ya, Mas? Di chat atau? Di chat, di chat. Mas, Saya, di chat? Ya. Di chat, tuliskan beras. Ya. Silakan kawan-kawan untuk menuliskan di chat. Ya, ini saya sudah dikasih contoh sama Mas Iksan. Ya, A, beras. B, apa gitu. Silahkan. Halo, teman-teman mahasiswa. Kawan-kawan, silakan menuliskan di chat sesuai yang diminta Pak Sipayung. Oke, silakan. Masih ada lagi? Ayo, teman-teman. Silakan isi chatnya dengan memilih jenis ini tadi, barang-barangnya. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Ada lagi? Kita masih ada waktu 3 menit lagi lah. Shelter queue. Nggak ada yang salah, teman-teman. Silakan tulis saja. Ini proses belajar. Kita belajar, sama-sama belajar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke. Nah, ini yang lebih lengkap. Terima kasih kawan Fatur. Oke. Ini menarik ini. Kawan saya Fatur Rahman. Sebelas menit lagi cukup Pak Sipayung waktunya? Oke, baik. Kalau begitu, ya. Oke. Mari kita lihat bersama ya, teman-teman ya. Jika kita memiliki gudang yang seperti ini, maka gambarannya adalah seperti ini. Untuk menambah ide. Tentu ini harus disesuaikan dengan konteks kita ya. Oke. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Bagaimana kegiatan di gudang sebenarnya? Untuk gudang yang mungkin lebih kompleks, kita akan lihat bagaimana proses ini berjalan. Dimulai dari proses perencanaan dan penyimpanan di sini. Setiap proses-proses di sini, kita lihat ya, mulai dari unloading. Di sini kalau gudang, ada office, ada pengecekan, ada pencatatan, kemudian ada penyimpanan di sini. Kemudian ada permintaan, diturunkan kembali, ada pengepakan, atau konsolidasi barang, kemudian ada loading pada sisi sebelah kanan. Jadi, kegiatan-kegiatan di gudang itu ternyata banyak. Mulai dari bongkar muat, pengecekan, pencatatan, penyimpanan, pengambilan barang, pengepakan kembali, konsolidasi, dan pengiriman. Bisa kita lihat di sini, dari diagram ini, mulai dari perencanaan dan penyimpanan, dilakukan semua yang namanya pencatatan, penyimpanan, sampai pengiriman barang. Ini proses-proses ini, yang berlangsung di gudang ini, kegiatan-kegiatan ini,
membutuhkan catatan. Jadi sekarang bagaimana kegiatan atau proses di gudang ini bisa membawa cara kerja teman-teman nanti di desa, di tempat teman-teman berkarya. Untuk peralatan penyimpanan, ini hanya sebagai contoh saja. Intinya adalah setiap komoditas yang disimpan harus dilindungi. Ini mungkin contohnya yang saya buat yang paling simpel adalah palet. Kalau tidak ada palet bagaimana? Ya mungkin ditumpuk dengan melapis dengan terpal dan lainnya. Apakah kita perlu alat pengangkutan untuk ini, untuk mobilisasi? Kalau tidak, ya nggak usah. Jadi nggak perlu dipaksakan, sekali lagi sesuai dengan konteks kita masing-masing. Tetapi intinya barang-barang komoditas itu harus dilindungi, minimal ditumpuk dengan menggunakan palet. Kalau nggak ada palet, ya mungkin kita bisa lebih kreatif dengan bambu atau yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh untuk penumpukan yang baik dan benar. Kita bisa lihat ini gudang-gudang besar mungkin ya. Seperti ini. Ini bisa kita lihat di gudang Bulog. Jadi kita memastikan apa yang harus kita lakukan pada saat penataan. Kita harus pastikan areanya bersih. Kita menggunakan palet atau bambu pelapis yang baik dan bersih. Kita pastikan benar-benar kering. Bagaimana memilih metode penumpukan? Tadi ada model berikat. Nanti kita bisa lihat contohnya. Mengidentifikasi ruang untuk pengepakan yang rusak atau yang kosong pada saat penerimaan ataupun pada saat pengiriman. Mengidentifikasi ruang untuk kondisi dan pengepakan ulang kargo yang rusak. Jika kita tadi proses dan kegiatan yang ada di gudang, dan menggunakan kartu tumpukan. Mungkin kita tidak familiar dengan kartu tumpukan, mungkin kita sering mendengar dengan stack card, atau mungkin ada istilah lain, tapi intinya ini adalah pencatatan. Catatlah apa yang kita simpan, kita tata itu. Ini adalah contoh-contoh yang buruk, yang mungkin tidak menjadi gambaran bagi kita supaya tidak kita lakukan. Jangan melempar atau menjatuhkan. Harus dibangun untuk memberikan ikatan supaya kuat. Ini mungkin bisa kita lihat kalau orang menumpuk semen. Itu contoh yang paling bisa kita lihat. Jangan menumpuk terlalu tinggi. Kalau misalnya kardus biasanya maksimum 4 atau 8 ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai ke atap. Apalagi yang seperti ini, sampai digantung. Supaya maksimum. Tujuannya maksimum. Tapi sebenarnya ini membahayakan konstruksinya atau struktur gudangnya juga. Jangan ada paku yang membuat nanti komoditas juga rusak. Penanganan bahan berbahaya. Mungkin ini sebagai informasi saja. Di konteks kita mungkin ada sedikit desinfektan mungkin ya. Apakah materi kita ada yang korosif? Apakah ada bahan bakar tabung gas? Yang menjadi pertimbangan adalah peraturan, masalah lingkungan, keselamatan kita sendiri atau orang yang ada di sekitar gudang itu, dan juga tindakan-tindakan keselamatan atau semacam plan B yang harus kita pikirkan. Jadi, kita bisa lihat dari rantai pasok ini, bagaimana dokumentasi itu penting. Perpindahan mulai dari pengidentifikasian kebutuhan kita catat. Kita buat rencana, kita catat. Kita mau kirim, kita load, kita buat, kita catat. Kita sampai di gudang, kita catat. Kita kirim, kita catat. Ada telisit waybill, kita kirim lagi ke gudang berikutnya, kita catat. Ketika mau dikirim, kita catat. Ketika mau sampai titik gudang sekunder berikutnya, kita catat. Kemudian ketika kita melakukan pembayaran, semua kita catat. Proses-proses ini mementingkan pencatatan sebagai bagian dari akuntabilitas. Jadi teman-teman tidak harus menjadi form tertentu, tetapi catatlah mungkin di buku catatan untuk bagian dari pelaporan. Ini penting sekali.
Ini adalah contoh stack card atau kartu tumpukan yang tadi kita bicarakan ketika kita ingin menyusun barang, menyusun komoditas. Teknik-teknik inspeksi yang harus kita lakukan. Apakah yang perlu dilihat adalah apakah berkontaminasi, perlu kita lakukan pemeriksaan hama atau kutu, bagaimana pengemasannya, dan tanggal kadaluarsanya. Ini juga bagian dari kajian itu sendiri tadi ya. Ya mau tidak mau kita memang harus memeriksa secara fisik, menggunakan panca indera kita, mengendusnya, melihat dengan mata, mengecek dengan tangan, dan hal-hal yang menjadi common sense. Tentu ketika kita mau melakukan fumigasi untuk gudang-gudang tertentu, ya makanya yang menjadi faktor pertimbangan adalah tindakan keselamatan dan keamanan yang kita lakukan. Ini tentu orang yang kompeten untuk melakukan ini. Perlukah kita membuat racun tikus, insektisida untuk gudang-gudang yang kita kelola? Itu menjadi pertanyaan. Kembali melihat frekuensinya juga. Pembuangan. Ini mungkin jika ada barang rusak, kita catat, kita lakukan penumpukan tertentu, apa yang harus kita lakukan, apakah dilakukan pembakaran atau penimbunan. Tapi biasanya ini ada petunjuk, BNPB pun memiliki petunjuk yang tadi sudah disampaikan Pak Ibnu. Jadi pembuangan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Silakan berkoordinasi dengan koordinator teman-teman yang di atas. Coba kita lihat gambar ini. Bisa dibayangkan ketika kita melakukan distribusi. Di sini kita lihat mungkin ini beras atau bahan makanan. Di sini ada kotak mie instan. Di sini mungkin ada pakaian. Di sini mungkin ada obat. Bagaimana dengan faktor keselamatannya? Bagaimana faktor higienitasnya? Ini menjadi penting untuk konteks COVID. Apakah kita mau gudang yang kita kelola seperti ini? Coba bandingkan seperti ini. Ini adalah gudang BNPB yang saya ambil gambarnya. Dan proses dari awal di hulu, di nasional ini sebenarnya sudah benar. Sekarang bagaimana memastikan proses yang ada di gudang pusat ini sampai ke daerah paling tidak benar. Sampai dengan benar. Oke, karena kita dalam konteks COVID, kita sekarang masuk ke dalam topik keamanan dan keselamatan dalam gudang. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan tadi? Tentu keamanan struktur gudang, pelayanan penyediaan gudangnya dan kargonya. Apa yang menjadi pertimbangan kita? Tentu perampasan, pencurian, penerobosan gudang itu mungkin pernah kita dengar. Itu untuk aspek strukturalnya. Bagaimana dengan personilnya? Kita harus pikirkan juga bagaimana perlindungan terhadap kecelakaan kalau terjadi kecelakaan. Makanya perlu berhati-hati dan tingkat ketelitian yang tinggi. Di masa pandemi ini, kita harus benar-benar mengenali situasi dan kondisi lingkungan kita. Tadi sudah kita sebutkan, atau Pak Ibnu tadi sudah menyebutkan tempat-tempat yang berpotensi. Yang harus kita ingat di dalam kepala kita adalah, jika kita melindungi diri kita, maka kita melindungi orang lain. Maka preventif, measure yang harus kita lakukan, tentu harus ketat. Di sini ada beberapa kondisi yang menjadi tidak aman. Tempat umum, kios, kendaraan bus, angkot, tempat kerja, kita kembali ke rumah, itu menjadi pertimbangan. Jadi teman-teman, apalagi yang berada di zona merah, ini menjadi penting. Pahami dan bagaimana COVID itu menular. Kemudian, mau tidak mau, kita harus merubah perilaku. Dari aspek emosi, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menjelaskan. Dari kuesioner yang kami kumpulkan tadi, ada teman-teman yang mengatakan
menjadi front line ya, menjelaskan bagaimana kita berlaku sosial. Nah, ini tentu harus diulang terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari kemungkinan tertular? Tadi Pak Ibnu sudah menyatakan minimal hand sanitizer dengan masker, itu wajib. Hindari memegang benda di tempat umum. Bawa hand sanitizer. Pakai masker dan APD sesuai tugas. Jangan pernah memegang bagian wajah. Hindari interaksi fisik dengan orang lain. Ini karena kita di Indonesia rasa sosialnya tinggi, ini harus bolak-balik kita jelaskan kepada teman-teman kita, rekan sekerja kita, bahkan masyarakat yang kita layani. Selalu cuci tangan dan jaga jarak. Ketika kembali ke rumah, ini penting ketika kita harus membersihkan diri, pakaian kita langsung kita cuci, dan dari informasi-informasi yang kita dapat. Selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19. Ini harus benar-benar teman-teman tekankan, karena kalau kita ingin melindungi orang lain, maka kita harus bertanggung jawab juga untuk melindungi diri kita. Persiapan sebelum bertugas, tentu ini ada protokol yang bisa kita baca di sini atau sudah teman-teman ketahui dari informasi atau dari briefing-briefing yang dilakukan sebelum melakukan penugasan. Jalankan protokol sesuai dengan protokol, teliti, komunikasikan segala sesuatu, jaga jarak, hormati orang lain, hindari pembicaraan yang sensitif, karena tugas kita melayani para penerima manfaat, bukan mau berdebat, berargumentasi, dan seterusnya. Memberikan pengertian, melakukan perlakuan secara benar. Jadi membiasakan yang benar, mungkin kata singkatnya, bukan membenarkan yang biasa. Ini adalah peralatan-peralatan yang standar, mungkin untuk undang-undang besar, tapi untuk konteks COVID ini, kita perlukan fasilitas cuci tangan. Apakah di gudang kita ada cuci tangan? Apakah perlukah pendeteksi suhu? Perlukah masker wajah? Perlukah disinfektan? Nah, ini tentu melihat konteks daerah kawan-kawan juga. Kalau memang perlu ya laporkan kepada koordinator. Tentu ini ada nanti orang kesehatan atau dari peta epidemiologinya mungkin nanti yang akan membantu dukungan ini. Tetapi ini adalah peralatan-peralatan yang kita perlukan di dalam masa pandemi ini. Oke, mungkin itu dulu. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, berbagi, kami persilahkan. Tapi sebelumnya, Pak Mino. Iya, Pak Sipayung. Saya izin untuk membagi ini hasil apa namanya? Hasil apa? Ya, webnya sebentar ya. Oh ya, mungkin kita buka dulu sesi pertanyaan ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali Pak Sipayung. Cukup komplit sekali dan banyak sekali hal, dan saya kira ini menarik. Teman-teman saya kira sudah mencatat dan ada beberapa yang perlu diperjelas. Tapi sebelum sampai ke teman-teman, tadi disuruh nulis A, B, C tadi, itu bisa dijelaskan Pak Sipayung itu untuk apa ya? Tadi teman-teman sudah saya kembali ya. Ya, udah menjalankan instruksi Pak Sipayung ya? Tadi. Iya, tadi belum sempat dijelaskan. Iya. Tadi kan ini ya, udah dapat ya Pak ya? Yang jawabannya Yung. Iya, yang jawabannya. Tadi kan pada nulis A, B, C, D. Nah, itu terus kemudian
bisa dijelaskan untuk apa jawaban-jawaban itu? Oh ya, oke. Setelah mereka menjawab. Ya, tujuannya adalah dari komoditas yang kita... saya masih sharing screen nggak Pak ya? Masih. Manajemen gudang brainstorm masih di situ? Masih. Ya, tujuan dari ini jika di teman-teman di tempat teman-teman sekarang berada di kecamatan atau di desa dengan komoditas yang ada, ini semacam memberi gambaran saja. Dengan kondisi gudang yang ada di desa yang mungkin dikelola oleh teman-teman, ini memberikan gambaran atau ide ketika bahan komoditas yang saya tangani adalah komoditas makanan, maka sebaiknya saya meletakkannya di sebelah sini. Kalau ini bahannya non-makanan, maka saya letakkan di sebelah kanan misalnya. Non-makanan sebelah kiri, makanan sebelah kanan, supaya tidak ada pencampuran atau penumpukan yang tadi kita lihat di dalam foto yang tadi itu loh Pak. Jadi di sini kita bisa melihat karena tadi yang saya lihat juga kurang lebih kali dari hasil kuesioner teman-teman yang diterima itu adalah bahan makanan. Makanya ini mungkin menjadi konteks yang sesuai ya, walaupun di sini ada kelambu, ada shelter kit dan beras. Kita lihat bagaimana beras ini dipisahkan dengan minyak, dipisahkan dengan shelter kit, dipisahkan dengan selimut, dipisahkan dengan kelambu. Di sini adalah proses pengerjaannya yang tadi, apakah ini perlu rekondisi atau pengepakan ulang atau tidak. Nah, jadi ketika barang atau komoditas masuk dari sini, ya kan, maka alurnya masuk dari pintu sebelah kiri ini. Ketika kita bisa melihat di sini adalah area kerja, jadi ini area kosong, ya, kantor di sini. Maka komoditas-komoditas yang kita tangani, kelambu, selimut, kita pisahkan sesuai dengan karakternya. Ini bisa kita lihat mungkin kalau kita tarik garis lurus dari sini ke sebelah kiri, ini adalah komoditas non makanan. Sementara dari sini ke sebelah kanan adalah komoditas makanan. Tujuannya adalah kita bisa melakukan pembedaan untuk material-material yang kita terima. Misalnya dari pemerintah daerah. Bagaimana kalau misalnya dari masyarakat memberikan beras, kita mau tata di mana? Tidak mungkin kita dekatkan minyak dengan selimut atau minyak dengan kelambu. Tujuannya adalah menata ulang, mengorganisasi bagaimana kita menyimpan komoditas-komoditas ini di gudang yang kita punya. Tujuannya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa melihat. Kalau tadi saya hubungkan dengan hasil kuesioner yang kami kumpulkan, tadi masih ada sekitar 36 orang yang memberikan masukan. Kurang lebih tadi masih makanan sih Pak. Jadi kalau gudang yang kita punya atau mungkin ruang yang kita punya, mungkin karena frekuensinya juga tidak setiap hari, mungkin hanya sekali seminggu, kita mungkin tidak perlu gudang, mungkin di halaman masyarakat kita susun sedemikian rupa, kita tata ulang. Jadi tujuannya pengaturan penyimpanan komoditas ini, Pak. Itu kurang lebih. Oke, Ayung, saya menambahkan sedikit. Jadi bagus sekali. Jadi secara prinsip ini adalah terkait dengan pengaturan dan penataan barang. Oke. Jadi kalau saya coba menambahkan di sini, kenapa beras ditempatkan di sisi kanan misalnya? Beras ini punya sifat
dia barang yang dalam bentuk curah, barang yang punya volume relatif besar dengan beban yang cukup berat. Beras itu sebisa mungkin barang yang berat itu dekat dengan pintu masuk, memudahkan keluar masuknya proses bongkar muat ke dalam angkutan, ke dalam truk. Kemudian ketika beras ini harus dilakukan misalnya spraying, ini barang beras kan punya usia yang cukup singkat dari sisi umur hidupnya. Ketika barang ini bertahan cukup lama di gudang, beras seandainya harus di spraying, seandainya barang lain pun mau dikeluarkan, dia sudah terkonsentrasi di satu sudut. Kita tinggal membungkusnya dengan bungkusan dengan plastik terpal yang besar, itu lebih memudahkan. Kemudian kenapa minyak ditempatkan di bagian belakang? Kalau dilihat dari makanan yang kita miliki di gudang ini, yang paling mahal harganya minyak. Kalau dari sisi aspek keamanan, mengantisipasi terjadinya satu persoalan, maka barang-barang yang relatif mahal, susu, komoditas lain itu ditempatkan di bagian yang paling belakang dan tertutupi. Makanya di sini dia berada di area yang sedikit terlindungi. Sementara yang lebih berat, garam, ditempatkan di sisi depan. Nah, selimut dipisahkan dengan kelambu, karena sifat selimut dan kelambu ini barang yang cukup mudah terkontaminasi oleh komoditas pangan. Ketika misalnya minyak terjadi rembesan, maka itu berpotensi menimbulkan investasi atau adanya proses kontaminasi ke barang-barang yang non-food yang punya sifat cukup lunak dari sisi material, misalnya selimut. Makanya ada pembatasan shelter di situ, karena shelter punya umur dari sisi lifespan-nya cukup panjang. Nah, shelter juga berada di posisi yang cukup mudah sebenarnya untuk lalu lalang dari sisi keluar masuknya barang, walaupun dia berada di area belakang. Tapi di situ ada area kerja yang kosong, jadi ketika petugas bongkar muat untuk meloading unloading juga cukup mudah. Nah, makanan rusak basi tidak pernah boleh ditempatkan di dalam gudang. Mau bagaimanapun posisi gudang kita, mau gudang besar, gudang kecil, itu harus selalu berada di luar gudang. Karena proses kontaminasi dari makanan, khususnya makanan yang sudah expired, itu sangat mudah untuk tertular ke bahan pangan yang lainnya. Termasuk sisa-sisa dari kaleng kosong, mungkin yang belum begitu bersih, itu semua yang bersifat sampah harus berada di luar gudang. Dan peralatan sebisa mungkin, karena kebutuhan untuk mengakses peralatan, mau itu untuk menjahit atau kitting, memaketkan makanan sumbangan dari masyarakat, harus dipaketkan sekian banyak mie instan, sekian banyak susu dan sebagainya, itu mungkin perlu peralatannya itu yang sangat mudah dijangkau di area kerja, sehingga dia tidak bisa terlalu jauh. Kurang lebih seperti itu, mungkin Ayung tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Iksan, terima kasih. Ya, terima kasih, itu informasi tambahan yang sangat detail. Bisa melihat sesuai dengan konteks ya, dari kuesioner yang tadi teman-teman isi, ada 36 yang mengisi. Yang kami lihat adalah yang pernah melakukan distribusi sembako itu di bulan Mei itu ada beberapa lah ya. Jadi selebihnya lebih banyak kepada role untuk advokasi kepada masyarakat. Jadi bagi teman-teman yang mengurusi sembako, ini menjadi penting ketika tata pengaturan sembako itu tadi dilakukan. Mungkin nanti entah bulan Juli akan dilakukan lagi. Prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas itu menjadi bahan pemikiran untuk pengaturannya sedemikian. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Iksan tambahannya. Masih Bang Sipayung ya. Mbak Laura ada tambahan? Enggak, terima kasih. Senior-senior udah
memberikan nambah lah, jiwa. Mbak. Ya. Ngasih tambahan sedikit terkait dengan kalau ada kekeliruan tata letak atau penempatan, dampaknya seperti apa tadi belum, mungkin bisa ditambahkan? Oh, oke, kita ulang ya. Kalau gitu ya, Pak ya. Sedikit aja. Tadi kan baru penempatannya di sini, tapi kemudian kalau misalkan ada salah penempatan, pencampuran dan lain sebagainya, Ya, bisa kalau sekilas saja. ya, kalau ada pencampuran, mau harus kita pisahkan. Kita lakukan di area kerja. Tentu tadi berdasarkan komoditas yang pertama, secara garis besar kita bagi makanan dan non makanan. Tentu dari karakter tadi sudah disampaikan beras, kalau perlu perlakuan khusus karena dia dalam jumlah besar banyak. Kemudian kalau dia barang-barang yang mungkin mahal seperti minyak, dari aspek keamanannya juga itu kita pisahkan semua di area sini kalau terjadi pencampuran. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam area penyimpanannya ini atau palet-palet penyimpanan ini, semua kita lakukan pemeriksaan di sini. Jadi tidak bisa langsung dari pintu masuk sini kita masuk ke sini. Semua harus dilakukan pengecekan secara detail, termasuk juga nanti pencatatannya. Di sini adalah proses melakukan itu semua, Pak. Itu jika kita memiliki gudang yang besar seperti itu. Cukup luas, baik. Ya, kalau tidak, ini perlu misalnya gudang sebesar ini mungkin adanya di provinsi. Orang provinsi mungkin harus tahu lah ini ya. Paling tidak kita informasikan bahwa gudang kami di desa luasnya 3x3. Maka minta berikan informasi supaya ketika mereka melakukan pengiriman, penataannya juga di truk atau di mobil bisa diatur sesuai dengan karakternya. Kalau beras mungkin satu truk sendiri ya Pak, jadi bisa dipisahkan. Kalau minyak mungkin juga bisa jadi satu truk sendiri karena nggak mungkin juga dicampur. Jadi ini mungkin yang dilakukan pemisahan atau dimasukkan di dalam kemasan yang aman. Mungkin jadi apa? Entah dibuat kayu atau apa. Tapi biasanya minyak juga dalam jumlah besar dan belum pernah sih ada saya lihat memang pengiriman minyak dicampur dengan material lain, belum pernah. Jadi mungkin itulah namanya proses yang informasi yang saling terhubung dan berkaitan. Oke, ya. Terima Mungkin, kasih Bang aku Sipayong. tambah satu detik dah. Akhirnya Mbak Laura ngomong. Ayo Mbak. Menambahkan dari Mbak, aku nggak video ya, maaf. Menambahkan dari Pak Sipayung, itu jadi intinya adalah perencanaan. Salah satu prinsip atau prinsip dasar dari logistik kemanusiaan adalah mengelola barang bantuan dan menghindari seminimal mungkin kerusakan terhadap komoditi yang dikelola. Jadi mulai dari perencanaan kedatangan barang, kemudian itu dari perencanaan awal kita harusnya udah tahu jenis komoditi, sehingga disinilah layoutnya itu berfungsi. Jadi kembali ke karakter penting kargo secara umum, salah satu slide-nya Pak Yerola itu juga jumlah dan nilai dari komoditi itu sangat-sangat penting. Saya pikir kalau kita implementasikan misalnya di lumbung pangan desa, itu ada beberapa hal-hal dasar yang bisa diaplikasikan secara sederhana. Walaupun gudang itu kecil, tetapi perencanaan tentang layout, perencanaan tentang letak barang yang akan diterima dan kapan barang itu akan dikirimkan atau didistribusikan, itu saya pikir menjadi catatan penting untuk teman-teman yang akan mengelola gudang di desa. Jangan lupa pencatatan juga itu merupakan bukti
pertanggungjawaban terhadap komoditi atau barang yang kita kelola. Itu menjadi prinsip-prinsip dasar dalam mengelola gudang. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Over to you. Ya, makasih Mbak Laura dan Mas Bang Sipayo. Teman-teman sekalian, karena waktunya cukup mepet, saya menyarankan untuk pertanyaannya disimpan dulu.